apa yang bisa kita lihat terhadap performa saham-saham Bank Mini ini, Mas Aldo? Yang pasti Mbak, saham-saham Bank Mini ini tahun lalu sudah mencapai katakanlah puncaknya ya, di mana investor banyak berpesta di saham-saham Bank Mini tersebut. Untuk menyebut beberapa, ada saham-saham seperti Bank Arto, Bank Jago maksud saya, seperti BANK dan lain-lain, dengan kenaikan yang luar biasa ya, ditopang oleh narasi yang disebut dengan narasi bank digital itu sendiri. Tetapi untuk tahun ini nampaknya setelah kenaikan yang luar biasa tersebut, investor mulai melihat bahwa harga atau valuasi dari saham-saham bank digital itu sendiri sudah terlalu tinggi, dan pada gilirannya investor perlu melihat satu sektor lain. Jadi investor mencoba untuk melihat saham-saham yang lebih menguntungkan ketimbang saham-saham bank digital. Alasannya sederhana. Pertama, karena soal valuasi yang memang sudah tinggi, dan kedua soal bagaimana story-story atau cerita-cerita yang bombastis yang pada tahun lalu menghiasi pemberitaan terkait bank digital pada akhir-akhir ini tidak begitu signifikan begitu Mbak. Jadi investor masih menunggu juga soal story atau kisah-kisah janji-janji manis untuk terkait dengan bank-bank digital itu sendiri sekarang. Berarti Anda melihat bahwa ini tekanannya masih belum selesai ya? Berarti ini tekanannya mungkin saja bisa menjadi tekanan jangka menengah panjangkah untuk beberapa saham Bank Mini? Artinya tidak akan ada pesona lagi untuk Bank Mini khususnya di tahun 2022 ini. Anda melihatnya seperti apa, Mas Aldo? Yang pasti begini Mbak, kalau kita lihat ada Bank Mini yang masih menyimpan suatu story atau memiliki potensi yang besar, dan bank-bank tersebut yang masih bisa menunjukkan pesonanya kembali pada tahun ini. Tapi ada juga bank-bank yang sebenarnya tidak begitu jelas arah digitalisasinya, tetapi terkena efek dari demam Bank Mini pada tahun lalu, dan bank-bank tersebut yang pada tahun ini terlihat tidak menunjukkan gairah sama sekali begitu. Jadi perlu dilihat lagi apakah ada arah bisnis atau ada story yang menarik untuk bank-bank yang saya sebut tadi, atau tidak. Jika tidak, berarti saham-saham bank tersebut ya tahun ini mungkin tidak menemukan momentumnya begitu Mbak. Oke, kita lihat coba ke fundamental ya. Kalau pertanyaannya seputar fundamental Bank Mini ini kan masih banyak yang dipertanyakan ya. Terlebih kalau kita lihat dari sisi kebijakan mereka, mereka cari dana pihak ketiga yang besar begitu ya, atau DPK dengan tebar bunga yang tinggi. Nah ini seperti apa sih, kita coba melihat sedikit demi sedikit fundamentalnya ya, fundamental dan juga kinerja yang dikeluarkan oleh Bank-Bank Mini ini, Mas Aldo. Yang pasti kan kita melihat kalau bank itu kan fungsinya atau secara hitahnya itu kan sebagai lembaga intermediasi ya, di mana ada istilahnya ada funding dan lending, ada pembiayaan dan kredit atau peminjaman. Dan untuk itu suatu bank kan pasti membutuhkan dana pihak ketiga atau dalam bentuk dana murah ataupun sejenisnya. Jadi bank-bank ini kan, bank-bank digital ini kan suatu hal yang baru, suatu sistem atau fenomena yang baru, dan untuk bisa menggait dana atau DPK itu sendiri ya dibutuhkan suatu pemanis. Pemanisnya itu ya berupa katakanlah suatu tabungan ya, suatu bunga tabungan yang tinggi, yang lebih tinggi tinimbang industri atau tinimbang bank-bank besar lainnya. Yang pasti sebenarnya ada bahaya ya, ada bahaya atau ada risiko juga yang mengintai ketika ada katakanlah pemanis bunga tabungan yang tinggi itu sendiri, yaitu bahwa lembaga penjamin simpanan itu sendiri kan hanya menyimpan maksudnya hanya Sampai 2 miliar. menjamin 3,5% saja untuk bunga tabungan. Jadi ada bahaya di situ Mbak. Dan yang pasti belum juga suatu bank itu sendiri kan ketika bisa menggait DPK dengan beriming-iming dengan iming-iming bunga yang tinggi, itu bisa memaksimalkan DPK itu sendiri secara maksimal, dan itu yang perlu menjadi PR ya, yang masih menjadi PR bank digital atau Bank Mini saat ini. Oke, ini PR yang cukup panjang dan tampaknya ini juga sudah mulai dinotis sebenarnya ya sama retail secara keseluruhan ya, hal-hal yang berat ini yang mungkin saja dialami oleh perbankan mini ini. Nah kita coba lihat dari sisi bisnis yang mereka jalani. Sampai kapan atau kapan sebenarnya kalau dilihat bank digital ini bisa mature secara industri, kemudian juga bisa memonetisasi begitu ya layanan digital mereka secara keseluruhan? Untuk Indonesia sendiri, bank digital ini kan masih dalam fase yang masih advance ya, dalam arti masih fase awal. Jadi
masih banyak infrastruktur digital ataupun kolaborasi ataupun manajemen digital yang perlu dikembangkan begitu. Kalau kita melihat ya, OJK tahun lalu kan sempat mengeluarkan cetak biru ya, transformasi digital perbankan, di mana di dalam buku tersebut OJK menyoroti soal tingkat kematangan atau maturity dari bank digital di Indonesia. Di dalamnya OJK bilang bahwa kebanyakan bank-bank digital di Indonesia atau bank-bank yang mencoba untuk masuk ke bank digital, industri bank digital, masih dalam fase atau dalam taraf satu ya. Jadi masih sedikit yang bank-bank memiliki level 2 atau 3. Itu artinya bahwa masih ada PR terkait dengan tingkat kematangan itu sendiri, entah dalam arti manajemennya atau dalam arti digitalisasinya dan lain-lain. Jadi yang pasti ini masih jalan yang panjang ya Mbak untuk melihat apakah industri perbankan digital atau bank digital itu sendiri bisa mature, bisa tumbuh, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Walaupun memang kalau kita lihat prospek atau banyak hal yang masih positif ya untuk menopang itu ya, termasuk era digitalisasi dengan penetrasi internet yang tinggi dan juga anak muda yang banyak juga di Indonesia dan juga lihat pengguna internet yang tinggi. Tapi ya itu, lagi-lagi PR-PR dasar itu sendiri masih harus dilihat dan disimak dan perlu dibereskan begitu loh Mbak. Mungkin di switch juga kali ya orientasi investasi yang menjadi long term investment mungkin kalau dilihat dari opportunity yang ada di kemudian hari mungkin Mas Aldo. Ya bisa dibilang begitu juga Mbak, karena kan sebenarnya bank digital ini kan atau emiten-emiten bank digital ini kan menjanjikan masa depan ya, seperti layaknya startup ya. Jadi sebenarnya masa depan itu kan bisa menjadi masa depan yang gemilang atau masa depan yang malah gagal gitu. Ini yang perlu dilihat, bahwa pintu atau prospeknya cerah itu adalah satu hal, tapi ada risiko-risiko yang mengintai yang seperti saya tadi, ada tingkat kematangan dan juga terkait hal-hal lainnya begitu.